Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal perlu segera datangkan Alvaro Morata dari Galatasaray? Arsenal tengah santer dikaitkan dengan Alvaro Morata, striker Galatasaray yang tampil tajam dan berpengalaman. Di tengah kebutuhan mendesak akan penyerang yang efisien dan siap pakai, Morata muncul sebagai kandidat sempurna. Penampilan solid bersama Galatasaray dan kontribusinya untuk timnas Spanyol membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di level tertinggi. Dalam 13 laga bersama Galatasaray, Morata mencetak 7 gol dan 2 assist dalam waktu bermain hanya 561 menit. Artinya, ia berkontribusi pada gol setiap 62 menit. Sebuah catatan efisiensi yang luar biasa. Tak hanya tajam, Morata juga dikenal sebagai pemain yang mampu menahan bola, membuka ruang, dan menyelesaikan peluang secara klinis. Ia menambah dimensi baru dalam permainan Galatasaray. Pengalaman Morata di timnas Spanyol pun tak bisa dianggap remeh. 37 gol dari 86 laga, plus kepemimpinan saat membawa Spanyol juara Euro 2024. Sosoknya dapat menjadi mentor bagi pemain muda Arsenal seperti Martinelli dan Saka. Gaya bermain Morata juga cocok dengan filosofi Arteta kuat dalam pressing, duel udara, serta fleksibel dalam skema serangan. Pernah bermain di Premier League, ia tak butuh adaptasi panjang. Dari sisi finansial, transfer ini realistis. Biaya 8 juta dan gaji moderat menjadikannya opsi yang masuk akal dibanding target lain yang lebih mahal. Bagaimana menurut Anda, Go Owners? Apakah Morata adalah jawaban untuk lini depan Arsenal musim depan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Mengapa Arsenal harus pertimbangkan Ngel Di Mara dari Rosario Central? Kabar menarik datang dari Argentina. Ngel Di Mara, bintang berpengalaman berusia 37 tahun, kembali ke Rosario Central Club masa kecilnya. Meski tak muda lagi, statistik dan pengaruhnya di lapangan tetap luar biasa. Tak heran jika Arsenal mulai dikaitkan dengan pemain yang satu ini. Musim 2023-24, Di Mara mencatat 16 gol dan 15 assist dalam 45 laga bersama Argentina. Ia juga tampil gemilang di ajang besar, pencetak gol kemenangan di final Copa America 2021, mencetak di Finalissima 2022, hingga gol penting di final Piala Dunia 2022. Total 145 caps, 31 gol, dan 32 assist untuk Argentina menegaskan statusnya sebagai legenda. Dengan pengalaman bermain di Real Madrid, PSG, Juventus, dan Benfica, ia membawa mental juara dan kreativitas tingkat tinggi. Gaya bermainnya fleksibel, bisa sebagai winger atau playmaker dan tetap produktif. Lebih menarik lagi, Di Mara kini berstatus bebas transfer. Artinya Arsenal bisa merekrutnya tanpa biaya besar, tetapi mendapat tambahan kualitas dan kepemimpinan di ruang ganti. Menurut Anda, apakah Di Mara layak memperkuat Arsenal musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Demi juara, mengapa Arsenal harus datangkan Marc Cucurella dari Chelsea? Arsenal dikabarkan tengah memantau Marc Cucurella sebagai opsi memperkuat sisi kiri pertahanan untuk musim 2025-26. Bek asal Spanyol ini tampil gemilang bersama Chelsea dan menjadi andalan Spanyol saat menjuarai Euro 2024. Kombinasi konsistensi, fleksibilitas taktis, dan pengalaman internasional membuatnya jadi kandidat ideal untuk The Gunners. Musim lalu di Premier League, Cucurella tampil dalam 33 laga, mencetak 5 gol dan 1 assist, angka impresif bagi seorang fullback. Ia menunjukkan efektivitas dalam menyerang, rajin overlap, dan disiplin dalam bertahan. Di Euro 2024, ia jadi starter di semua laga penting, mencatat akurasi umpan 92,1% dan menjadi pemain dengan recovery bola terbanyak di tim. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menyebutnya sebagai bek kiri progresif yang modern dan berani. Cucurella cocok dengan filosofi Mikel Arteta, baik sebagai fullback tradisional maupun inverted wingback. Dengan Zinchenko yang rentan cedera dan minimnya rotasi di posisi kiri, kehadiran Cucurella bisa jadi solusi cerdas. Harga yang masuk akal dan potensi besar membuat transfer ini layak dipertimbangkan. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Cucurella layak mengenakan seragam Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mengapa Arsenal sangat perlu datangkan Jonathan David dari Juventus? Arsenal kian serius memburu striker baru untuk musim 2025-26 dan nama Jonathan David muncul sebagai salah satu kandidat utama.
Baru bergabung dengan Juventus, striker Kanada ini mencatat 25 gol dan 12 assist dalam 49 laga musim lalu bersama Lille, statistik yang menempatkannya di jajaran top Ligue 1. Tak hanya tajam di level klub, David juga mencetak 36 gol dari 67 caps untuk timnas Kanada, menjadikannya top skor sepanjang masa negaranya. Performa luar biasanya di Copa America 2024 dengan 5 gol, termasuk 2 hat-trick internasional, menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain penentu laga. David adalah penyerang modern tajam, cepat, aktif dalam pressing, dan mampu beradaptasi di berbagai sistem. Ia cocok dengan filosofi Mikel Arteta dan bisa jadi solusi atas inkonsistensi lini depan Arsenal musim lalu. Dari sisi finansial, statusnya sebagai pemain yang baru datang tanpa biaya besar memberi peluang negosiasi menarik, apalagi jika Juventus terbuka melepasnya. Menurut Anda, apakah Jonathan David pantas jadi ujung tombak Arsenal berikutnya? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Setelah sebulan menanti, Manchester United resmi gaet Bryan Mbeumo seharga Rp1 triliun. Manchester United akhirnya merampungkan transfer Bryan Mbeumo dari Brentford dengan mahar fantastis GBP 70 juta dalam kurung 1,53 triliun rupiah. Butuh waktu hampir sebulan untuk meyakinkan Brentford melepas sang winger yang musim lalu mencetak 20 gol dan 9 assist. Menurut Fabrizio Romano, Mbeumo sudah menyepakati kontrak sejak beberapa pekan lalu. Kini hanya tinggal tes medis dan formalitas. Mbeumo menjadi rekrutan ketiga United musim ini setelah Matheus Cunha dari Wolves dan bek muda Diego Leon dari Cerro Porteño. Pelatih Ruben Amorim menilai Mbeumo sebagai sosok ideal untuk posisi wide attacker. Dengan pengalaman di Premier League, ia diyakini bisa langsung nyetel dengan sistem permainan Amorim. United memang fokus penuh pada Premier League musim ini setelah absen dari kompetisi Eropa. Target minimal finish di 4 besar dan kembali ke Liga Champions. Dengan rekrutan seperti Mbeumo dan Cunha dalam kurung yang musim lalu mencetak 17 gol, harapan itu terasa realistis. Bagaimana menurut kalian, fans Setan Merah? Apakah Mbeumo adalah kepingan penting yang selama ini kurang di Old Trafford? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dijual ke Arsenal seharga 52 juta, Noni Madueke buktikan Chelsea tak sekacau yang dibayangkan. The Blues mungkin tertawa di balik layar. Chelsea diam-diam mencetak keuntungan besar lewat penjualan Noni Madueke ke Arsenal senilai 52 juta. Meski performanya tak konsisten sejak diboyong dari PSV seharga 30,5 juta pada Januari 2023, The Blues tetap berhasil meraup lebih dari 20 juta profit. Langkah ini menjadi contoh bagaimana strategi transfer Chelsea yang selama ini kerap dikritik mulai menunjukkan hasil. Di saat tim muda mereka sukses meraih 2 trofi dalam beberapa bulan terakhir, manajemen klub tampaknya tahu kapan harus melepas aset dengan timing yang tepat. Madueke memang menunjukkan kilasan potensi, mencetak 20 gol dan 9 assist dalam 90 laga. Tapi performanya tak cukup meyakinkan untuk jadi bagian dari rencana jangka panjang. Puncaknya adalah hat-trick ke gawang Wolves, namun setelah itu, ketidakkonsistenan dan gaya bermain egois membuatnya sulit dipercaya fans. Kepindahan ke rival sekota mungkin memicu reaksi beragam, tapi nilai transfer yang tinggi jelas menjadi kemenangan finansial bagi Chelsea. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Chelsea cerdik melepas Madueke atau justru memberikan senjata ke tangan Arsenal? Tulis komentarmu di bawah. Barter sempurna. Manchester City mau lepas Grealish, The Hammers tawarkan Paqueta. Jack Grealish yang diboyong Manchester City dengan harga fantastis 100 juta pada 2021 disebut-sebut tak lagi masuk dalam rencana Pep Guardiola. Gelandang flamboyan asal Inggris itu bahkan tidak masuk dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat, indikasi kuat bahwa waktunya di Etihad telah habis. Menurut jurnalis Ben Jacobs, West Ham kini ikut dalam perburuan sang pemain. Grealish memang mengalami banyak momen indah bersama The Citizens mulai dari 3 gelar Premier League, 1 Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Namun statistiknya 17 gol dan 23 assist dalam 132 penampilan masih dianggap kurang sepadan dengan banderolnya. Hingga pertengahan 2025, Grealish belum sekalipun memperkuat timnas Inggris. Dengan Piala Dunia 2026 di Amerika Utara semakin dekat, waktu bagi pemain berusia 29 tahun itu semakin menipis untuk membuktikan dirinya pantas masuk skuad Gareth Southgate. West Ham dan Everton disebut sebagai 2 klub yang mungkin merekrutnya. Namun gaji tinggi Grealish dan harga jual dari City membuat kesepakatan permanen tampak sulit.
Opsi peminjaman bisa menjadi solusi realistis meski belum jelas apakah City bersedia melepasnya dengan status pinjaman. Efek domino buah simalakama Liverpool kepada Newcastle, Isak atau Ekitike. Newcastle United sempat membidik Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt untuk berduet dengan Alexander Isak. Namun harapan itu pupus ketika Liverpool datang membawa tawaran lebih besar 80 juta dalam kurung 1,51 triliun rupiah hanya 2 hari setelah tawaran Newcastle sebesar 75 juta ditolak. Menariknya, Ekitike bukan target utama Liverpool. Fokus utama mereka adalah Isak. Liverpool memainkan strategi dua arah. Jika Newcastle melepas Isak, mereka akan mundur dari perburuan Ekitike. Sebaliknya, jika Isak dipertahankan, Liverpool siap merebut Ekitike dari radar Newcastle. Newcastle pun dihadapkan pada dilema besar, kehilangan striker utama mereka atau melepas calon pengganti potensial. Mereka akhirnya memilih mempertahankan Isak yang sudah terbukti tajam di Premier League. Ekitike pun dibiarkan hengkang ke Anfield tanpa perlawanan berarti. Spekulasi bermunculan di media sosial. Ada yang menyebut Newcastle sengaja menggunakan Ekitike sebagai umpan agar Liverpool menjauh dari Isak. Namun, pergerakan nyata di bursa menunjukkan ini bukan sekadar taktik licik, tapi buah simalakama nyata. Menurut Anda, apakah Newcastle mengambil keputusan tepat? Atau seharusnya mereka berani ambil risiko dan pertaruhkan Ekitike? Tulis pendapatmu di kolom komentar.